Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pertemuan perkuliahan sistem proteksi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi yakni tentang komponen-komponen proteksi. Jadi kita tahu ya, sistem proteksi ini tidak umumnya dia ini berdiri dari beberapa komponen ya. Jadi disusun atas beberapa komponen. Kalau kemarin kita pelajari tentang MCB itu memang sudah merupakan satu unit yang terintegrasi MCB ini. Kalau dalam sistem besar itu di pembangkit, di jaringan banyak sekali nanti kita akan menjumpai bahwasanya proteksi ini dia ini tidak berdiri sendiri ya, tapi bekerja atas beberapa komponen yang dirancang ya, yang saling bekerja sama komponen-komponen ini untuk membentuk sistem proteksi. Jadi pada intinya komponen-komponen ini dirancang ya, itu tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi kondisi ya, sistem tenaga listrik, dan dari identitas informasi yang didapat itu akan dijadikan dasar untuk bekerja. Jadi informasi yang diidentifikasi atau disensing ini bisa berupa arus, bisa berupa tegangan, ya, sudut fasa, suhu. Jadi bisa banyak ya jenisnya. Nah, jadi informasi yang didapat ini itu akan digunakan dibandingkan dengan besaran yang dinamakan besaran ambang batas atau threshold setting dari peralatan proteksi. Apabila besaran yang diperoleh tadi melebihi setting ambang batas, maka sistem proteksi akan bekerja mengamankan kondisi. Jadi mungkin ini bisa blok daripada blok diagram dari elemen-elemen peralatan proteksi ya. Jadi metric quantity ini adalah besaran yang diukur ya, yang di sensing tadi ya, informasi awal ya. Variabelnya tertentu ya, arus, tegangan, sudut fasa tadi. Jadi dia diamati, diidentifikasi ya. Kemudian threshold quantity ini adalah besaran ambang batas. Ini nilai setting ya, ditentukan. Jadi ya nilainya tentunya sama ya. Kalau di sini tegangan, di sini dalam bentuk voltase, di sini voltase. Jadi ampere juga ampere ya, ada besaran ambang batasnya dibandingkan di comparison elemen. Apabila variabel yang terukur tadi melebihi threshold besaran ambang batasnya, maka akan keluar keputusan ya, dari elemen decision, kemudian action elemen ya, jadi baru bekerja. Oh baik, ini lebih memperjelas. Jadi nama-nama peralatannya juga sudah dicantumkan di sini ya. Jadi komponen proteksi sistem tenaga listrik ini kita awali dari, nah inilah CT atau PT, inilah yang menjadikan peralatan atau komponen yang dia mengukur, mengidentifikasi. Ya, kalau CT ini current transformer, ini arus yang diidentifikasi. Kalau
PT ini potensial transformer, tegangan yang dideteksi. Masukkan ke relay. Nah, relay inilah yang menjadi otak daripada sistem proteksi. Ya, otaknya di relay ini dia yang membandingkan. Di sini sudah disetting threshold quantity sehingga dibandingkan tadi. Nah, apabila ini besaran yang terukur dari CT dan PT ini lebih tinggi dari threshold, maka akan muncul perintah kepada peralatan namanya CB, circuit breaker. Ya. Jadi peralatan pemutus. Jadi CB ini dia yang bekerja ya, dengan bantuan baterai, ya, karena dia ini bekerjanya biasanya dengan motor listrik. Dia akan bekerja menarik saklar sehingga dia akan trip, ya, akan memutus jaringan. Ya. Ini peralatan komponen-komponen proteksi. Ya, jadi terdiri dari beberapa komponen peralatan ya, sehingga kita perlu mengenal satu persatu ya, dari komponen tersebut. Itu yang pertama tadi ya, kita mulai dari CB. CB ini circuit breaker, bahasa Indonesianya PMT atau pemutus. Ya. Jadi ini peralatan pemutus rangkaian listrik ya, dari sistem tenaga listrik. Jadi dia mampu membuka dan menutup rangkaian dalam semua kondisi, ya, termasuk ketika terjadi arus hubung singkat. Ya tentunya sesuai ratingnya, ada speknya yang disesuaikan, bekerja di titik mana harus disesuaikan ya dengan besar arus hubung singkat yang mungkin terjadi. Jadi ini CB, jadi pemutus. Nah, kita harus bedakan antara CB dengan DS. CB ini circuit breaker, DS disconnecting switch ya, atau biasa bahasa Indonesia pemisah atau PMS ya. Jadi yang peralatan yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian dalam keadaan tidak berbeban. Nah, ini yang membedakan karakteristiknya. Kalau CB itu memutus rangkaian dalam kondisi berbeban. Kalau DS kondisi tidak berbeban ya. Dan memang konstruksinya seperti itu. DS tidak akan mampu, dia tidak cocok, ya, tidak bisa ya digunakan ketika kondisi berbeban. Jaringan ada aliran listrik, dia tidak akan mampu ya. Nah, karakteristiknya untuk DS ini atau pemisah. Jadi kalau kita lihat di jaringan ya, bahkan kita lihat gambar di single line diagram itu mesti antara DS dan CB ini berpasangan ya, mesti ada untuk fungsi keamanan ya. Dan DS dan CB ini disebut interlock ya, saling interlock. Jadi interlock ini saling mengunci. Jadi karena karakteristiknya tadi supaya tidak terjadi kesalahan urutan operasi ya untuk fungsi keamanan ya. Jadi ketika kita kondisi jaringan itu berbeban, ada aliran, maka yang mampu bekerja ya CB-nya. Ya. Dan CB ini bisa bekerja manual karena dikerjakan oleh tenaga manusia, ya, atau oleh secara otomatis oleh perintah relay tadi. Ya. Ini kondisi berbeban maka CB yang bekerja. Nah, ketika sudah trip ya, sudah off ya, sudah jaringannya diputus oleh CB, barulah MS ini bisa bekerja. Ya. Maksudnya biasanya CB ini diapit oleh dua MS ya, supaya betul-betul ini dipastikan tidak bertegangan jaringan. Karena ini jaringan, saluran jaringan ini bermain di level yang tegangan tinggi ya, sehingga betul-betul dipastikan kondisi jaringan tidak bertegangan. Ini fungsi MS ya, atau pemisah tadi PMS, DS ya. Sehingga ketika CB sudah bekerja, ini harus disusul PMS bekerja.
Ya. Nah, kalau PMS ini manual kerjanya ya, oleh tenaga manusia. Ya. Jadi di manual ini bisa dari saklar ya, bisa dari ya, banyak jenisnya MS ya. Tapi bekerjanya setelah CB. Nah, ketika mau menyambung ya, akan memberi beban lagi jaringan, maka jangan salah, yang harus kita kerjakan PMS dulu. PMS kita masukkan, ya, kita sambung PMS, baru CB. Nah, urutan ini tidak boleh berubah. Inilah yang dinamakan interlock. Ya. DS dan CB saling interlock untuk fungsi keamanan. Ya. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah CB atau pemutus tadi. Ya. CB ini bisa dinamakan saklar tegangan tinggi. Ya. Ini yang pertama, dia harus mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara terus-menerus. Karena tegangan tinggi kan, ini ya PMT ini harus tahan, harus mampu bermain di level tegangan tinggi terus-menerus. Arusnya pun arus maksimum. Bila dikehendaki terjadi arus maksimum yang terus-menerus, maka PMT harus mampu menyalurkan. Ini syaratnya. Yang kedua, dia harus mampu menutup dan memutus jaringan dalam keadaan berbeban maupun ketika terjadi hubung singkat, ya, tanpa menimbulkan kerusakan pada PMT itu sendiri. Ya. Ya, jadi kita tahu kan ketika terjadi arus hubung singkat itu arusnya besar sekali, bahkan ratusan sampai ribuan kali. Nah, ini diputus ataupun disambung oleh saklar tegangan tinggi CB ini, sehingga ini menimbulkan percikan bunga api ya, yang sangat besar ya, percikan-percikannya itu. Nah, percikan ini tidak menimbulkan kerusakan pada kontaktornya, terutama pada CB itu sendiri. Jadi CB-nya sendiri tidak rusak ya, karena proses pemutusan atau memutus atau menutup jaringan. Yang ketiga, dapat memutus arus hubung singkat dengan kecepatan tinggi sehingga tidak merusak peralatan yang lain. Jadi kalau kecepatan ini yang dijadikan ukuran adalah arus hubung singkat, karena besar sekali, ratusan sampai ribuan besarnya dari arus nominal, sehingga perlu segera secepatnya diputus supaya tidak merusak peralatan yang lain. Yang pertama, tidak membuat sistem kehilangan kestabilan, ya, karena itu akan menimbulkan gelombang berjalan. Ya. Gelombang berjalan begitu disambung atau diputus, itu akan menimbulkan ya, arus ikutan ya, berjalan ya, sehingga ini bisa membuat sistem tidak stabil. Peralatan yang lain pun akan rentan terkena induksinya. Ya. Ini syarat PMT atau CB. Nah, untuk itu klasifikasinya PMT ini akhirnya berdasarkan media insulatornya atau material dielectricnya. Ya. Karena memang di sini yang tadi yang harus dipastikan itu adalah bagian isolasinya untuk CB ini. Ya. Jadi jenis-jenisnya itu ada yang kita kenal dengan nama air circuit breaker, ada yang kita kenal dengan vacuum circuit breaker, kemudian gas circuit breaker, ya. Ini berupa gas. Ya. Kemudian yang keempat, oil circuit breaker. Ini menggunakan media minyak. Ya. Nah, untuk CB ini materi akan saya berikan textbook ya, akan saya upload di NMP untuk lebih detailnya, karena tidak semuanya bisa saya sampaikan di sini. Jadi berupa pustaka saja, textbook. Nanti saya akan upload di NMP. Ini khusus CB ya. Kemudian mengenai lokasi CB, ini juga perlu kita sampaikan ini. Jadi ada dua penempatan lokasi CB, yaitu yang pertama yang kita kenal dengan sistem safe single end feed, yang kedua DEF double end feed. Safe itu ya pada
pada satu ujung, ya, satu ujung. Jadi CB diletakkan di satu bagian aja, ya, satu ujung. Jadi penyulang, ya, ini adalah letak CB yang ada di penyulang maksudnya, ya. Ini untuk jaringan radial, ya, itu hanya satu dalam satu penyulang, itu namanya single end feed, ya. Ya. Ini busbar A, busbar B, maka di satu ujung busbar aja, busbar A, ya. Ini yang pertama, ya. Safe, ya. Kemudian yang kedua def, ini sama untuk sistem radial. Nah, ini CB-nya ada di dua sisi dari penyulang, ya. Ya tentunya lebih aman ini, ya, yang def, ya. Tapi menuntut pembiayaan yang lebih mahal tentunya, karena CB yang digunakan juga ada dua, dan ini berkaitan juga tentunya dengan relaynya, ya, dengan peralatan-peralatan pendukung yang lain akan bertambah sehingga lebih mahal dan tentunya lebih aman, ya. Jadi aspek ekonomis dan aspek teknis tentunya berhubungan, ya. Ini untuk jaringannya lebih kompleks, untuk safe single end feed tadi, ya, di satu ujungnya saja, ya. Ya. Untuk depth, ya, double, ada dua tempat yang dipasang CB. Ya, ini CB. Terus komponen proteksi yang berikutnya yaitu kita kenal dengan trafo instrumen. Ya. Trafo instrumen, ya, yang di dalam blok komponen peralatan tadi, yaitu CT dan PT, ya. Trafo pengukuran itu PT potential transformer, CT current transformer. Ya. Jadi tergantung dari besaran atau variabel yang disensing, yang diamati. Kalau yang diamati tegangan, ya pakai voltage transformer, potensial transformer. Yang berupa arus pakai current transformer. Jadi di samping sebagai fungsi pengukuran di sini, ya, mengamati, diukur di, ya, real time, ya, biasanya untuk sistem SCADA sangat diperlukan trafo-trafo instrumen ini diamati setiap saat. Kemudian untuk keperluan proteksi, ya. Jadi trafo instrumen ini dia ini bekerja, dia menurunkan besaran yang diamati itu ke tingkat yang lebih rendah. Jadi diperkecil, ya, tegangan yang di lapangan, yang di sensing itu, yang di jaringan misalnya di lapangan itu akan diturunkan. Keluaran dari trafo instrumen ini menjadi tingkat yang lebih rendah, dan ini punya dua alasan. Yang pertama, tingkat masukan yang lebih rendah ini, keluaran dari trafo instrumen tadi ini akan menguntungkan karena dimensi relay jadi lebih kecil, ya. Secara fisik menjadi lebih kecil, bahkan cukup kecil, ya, sehingga dari segi ekonomi biayanya menjadi lebih murah, ya. Tapi kalau tanpa ini CT, ya jadi agak sulit, ya, karena keluarannya tegangan real, ya. Padahal ini bermain di tegangan yang tinggi, ya, tegangan 500 kV langsung masuk ke relay, ya. Ini jelas perlu relay yang secara fisik sangat besar nantinya, sehingga perlunya trafo instrumen. Yang kedua, bagi manusia sendiri akan aman, ya. Nah, karena tadi level tingkatnya lebih rendah, tingkat tegangan, tingkat arusnya lebih rendah. Ya, CT ini menurunkan arus, ya. Jadi digunakan tadi untuk fungsi pengukuran dan untuk
proteksi. Ya. Jadi karakteristik T ini ditandai dengan current transformer ratio. Ya. Jadi merupakan perbandingan antara arus yang dilewatkan sisi primer dan arus sisi sekunder. Ya. Trafo arus ini mempunyai ciri khususnya yaitu kumparan primernya jumlah belitannya lebih sedikit. Ya. Kumparan sekundernya lebih banyak ya, karena dia menurunkan arus. Ya. Nah ini gambaran, jadi primernya lebih sedikit, sehingga kita bisa angka transformasinya tadi, ya, hubungannya, rumusnya seperti ini. Hubungan besar arus dengan belitan. Ya. Jadi arus saluran sama dengan angka transformasi kali pembacaan alat ukur. Ya. Jadi alat transformasi ini rasio belitan. Kalau potensial transformer ini yang diturunkan tegangan. Ya tentunya nanti sesuai setting relay-nya ya. Hubungannya seperti ini. Jadi N1, N2 ini belitan, primer, sekunder. Nah kalau trafo potensial transfer PT ini kumparan sekundernya lebih besar, kumparan primernya lebih sedikit karena tegangan yang diturunkan. Peralatan komponen proteksi berikutnya adalah DC power supply. Ya, DC sistem power supply ini pencatu daya cadangan. Ya, ini untuk bekerjanya CB, membuka menutupnya CB itu perlu baterai ini. Ya. Dan biasanya ya memang ada sistemnya DC power supply ini ada chargernya, ada baterainya. Jadi chargernya mengubah AC ke DC ya, dari jaringan diambil memang sebagian arusnya untuk dirubah ke DC untuk ngecas baterai. Nah, baterai ini sebagai daya cadangan untuk menggerakkan CB. Nah ini rangkaian trip dari CB bisa kita gambar secara single line diagramnya. Jadi di sini CT contohkan. Jadi pada gambar ini yang diamati arus ya, karena pakai CT. Ini relay-nya. Ya. Relay. Kalau relay ini mengamati tadi ya, CT keluaran dari CT ini besarannya lebih besar daripada ambang batas, maka akan keluar keputusan pemerintah. Maka wujudnya adalah ini ada saklar ya, jadi saklarnya di on-kan ya, sehingga terjadi aliran. Ya. Nah ini berupa magnet, ya, elektromagnetik ya. Jadi ketika prinsip saklar elektromagnetik ini akan menarik tuas CB supaya trip ya, sehingga terputus jaringan. Ini rangkaian trip daripada CB. Ya, baik. Ya. Ini materi kita untuk pertemuan kali ini. Maka ada tugas buat kalian untuk disiapkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang komponen berikutnya, yaitu relay proteksi. Jadi relay ini kita tahu tadi jadi otaknya daripada sistem proteksi. Ya. Kita tolong dipelajari ini, kalian bisa eksplor di pustaka-pustaka yang ada, bisa browsing, bisa di perpus, bisa dari buku-buku sistem proteksi. Yang pertama, fungsi relay pengaman apa, syarat-syarat relay itu yang seperti apa, elemen dasar relay, klasifikasi dan jenis-jenis relay. Kemudian baru aplikasi.
relenya. Ya. Ini kalian jawab. Ya. Jadi kalian siapkan supaya pertemuan berikutnya kita langsung bisa lebih mudah. Ya. Baik, itu pertemuan kita kali ini. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.